Halo warga intelektual sekalian. Guys, benarkah Perdana Menteri Irak, benarkah pemimpin Irak itu memohon-mohon orang Kristen supaya kembali ke Irak, supaya bekerja sama dengan orang-orang Kristen di Irak? Apakah itu benar atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan di media sosial ada berita yang mengatakan seperti itu. Kemudian kenapa pemerintah Irak sekarang ini memohon atau meminta kepada orang-orang Kristen kembali ke Irak? Apa alasannya? Apakah karena mereka butuh SDM? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada jutaan orang Kristen kabur dari Irak zaman dulu, tahun 2003. Bahkan mereka kaburnya itu sangat mengerikan, guys. Mereka hanya menggunakan sehelai baju gitu ya. Mereka kabur, rumah mereka disita, ya, tanah mereka disita, harta kekayaan mereka disita. Pokoknya sangat mengerikan sekali ya orang Kristen di Irak. Tapi ya dengan entengnya pemerintah Irak mengatakan, udah kembali aja, kita bangun kembali Irak. Mereka tidak pernah minta maaf. Padahal dulu mereka diusir. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang Kristen akan kembali ke Irak atau tidak? Bagaimana perkembangan agama Kristen di Irak? Apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, di tahun 2003 ketika terjadi perang di Irak, ketika Amerika membombardir Irak, orang-orang Kristen saat itu mengalami masalah yang sangat sulit ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah, ketika terjadi konflik, keributan, biasanya sasaran utama itu yang paling empuk itu adalah kaum minoritas. Jadi orang-orang Kristen di Irak itu kan jumlahnya cuma jutaan orang, minoritas lah, sekian-sekian persen gitu ya. Sedikit sekali gitu ya. Walaupun orang Kristen di Irak itu cuma sedikit, tapi sebelum-sebelumnya ada banyak orang Kristen di Irak. Di Timur Tengah itu dulu banyak banget orang Kristen. Tapi karena pengaruh daripada konversi agama, pengaruh daripada jizya, pengaruh daripada upeti dan sebagainya, banyak yang pindah ke agama yang baru gitu ya. Kemudian selain itu, kenapa orang Kristen kabur saat itu? Karena orang Kristen tidak dikasih kesempatan untuk membela diri gitu ya. Saya tidak berpihak pada Kristen di sini ya, disclaimer. Saya juga nanti akan melihat dari sisi baik orang-orang Irak itu sendiri atau pemerintah Irak itu sendiri. Jadi sebenarnya yang melakukan hal yang tidak baik terhadap orang Kristen di Irak itu bukan pemerintahannya, ya di garis bawah ya, tapi kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal di Irak itu ada banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan di sini ya karena ini sensitif ya. Kelompok-kelompok radikal di sana itu ya mereka awalnya memajaki gitu ya, semacam jizya gitu ya, upeti gitu ya. Lu kan beda agama dengan kita. Ya udah lu harus bayar ke kita. Ya, tapi orang-orang Kristen berpikir, lah kok gitu? Kita kan negara kesatuan gitu ya. Kita kan satu negara kok gitu? Kok ada sistem seperti khilafah gitu. Jadi orang-orang radikal itu ya mereka menerapkan yang namanya khilafah versi modern gitu ya, yaitu menagih yang namanya upeti jizyah. Nah, karena upeti atau jizyahnya itu tidak masuk akal, lalu mereka berpikir kayaknya udah nggak bener lagi nih ya. Lalu mereka melarikan diri gitu ya. Ada yang cuman bawa bajunya gitu ya. Ya cuman bawa koper doang gitu ya. Mereka nggak sempat jual tanah, jual rumah dan sebagainya. Jadi rumah orang-orang Kristen itu disita saat itu, disita oleh orang-orang yang radikal gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen saat itu? Apakah mereka pergi ke luar negeri? Ya, pergi ke luar negeri, ada yang ke Eropa gitu. Rata-rata mereka pergi ke Eropa, ada yang ke Amerika dan sebagainya. Nah, sekarang ini pemerintah Irak meminta kembali itu ya orang-orang Kristen. Karena orang Irak itu berpikir atau pemerintah Irak itu berpikir, dulu Israel juga kayak gitu kok, banyak yang merantau gitu ya. Sehingga ketika disuruh pulang ke Israel, Israel makin maju kan. Iran berharap seperti itu ya. Karena orang-orang Kristen SDM-nya ada banyak yang maju gitu ya. Mereka bekerja di luar negeri, jadi tenaga ahli dan lain sebagainya, ya, ilmuwan dan sebagainya. Itu yang dipengen oleh pemerintah Irak. Apakah orang-orang Kristen atau warga Irak itu sebagian besar pulang ke Irak? Enggak.
mereka lebih menetap di Eropa. Mereka trauma gitu. Ada sebenarnya yang pulang, tapi sebagian kecil ya. Lebih banyak atau mayoritas nggak mau pulang ke Irak. Kenapa bisa seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena trauma. Karena Irak itu dianggap daerah yang sangat-sangat penuh dengan konflik gitu ya, penuh dengan permusuhan, penuh dengan orang-orang yang radikal. Lalu mereka memutuskan tinggal di luar negeri. Kenapa nggak kabur ke Konoha? Apa alasannya? Ya karena Konoha juga nggak bakal menerima kan. Karena lebih baik ke negara maju aja deh sekalian kalau mau kabur gitu ya. Jangan ke negara yang tidak maju. Jadi kenapa orang jarang masuk ke Konoha itu ya karena ya kita negaranya masih negara SDM rendah ya, masih belum maju ya. Kalau kita jadi negara maju maka kita akan banyak ya digandrungi oleh negara-negara lain ya, akan banyak yang mengkonvers ya jadi WNI gitu ya. Ya, WNI seumur hidup gitu ya. Apakah WNI seumur hidup itu cobaan? Jadi di media sosial kalau saya perhatikan ya, ketika ada di KTP tulisan WNI seumur hidup itu dianggap semacam cobaan. Tapi gini guys ya biar gimana pun kita harus peduli dengan negara kita gitu ya. Sebenci-bencinya kita dengan negara kita, kita harus peduli. Karena begini, negara kita hancur itu karena pengaruh daripada kita kan. Kalau di Konoha itu banyak orang-orang radikal seperti di Irak, itu pengaruh dari apa? Pengaruh karena kelalaian kita juga kan. Ya, karena kaum intelektualnya pada diam gitu ya, nggak speak up gitu ya, lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Ya sebenarnya ancamannya cukup serius guys. Saya ngomong seperti ini juga ancamannya cukup serius, makanya saya pakai kupluk seperti ini ya. Biar nggak ada yang kenal di luaran sana gitu. Kalau saya pengen terkenal itu saya nggak usah pakai kacamata, ngapain? Ya kan? Kan pengen terkenal kan? Saya nggak pengen terkenal. Saya pengen apa yang saya sampaikan itu ya bisa kita terima gitu. Kenapa Irak itu bisa hancur? Ya karena mereka membiarkan kelompok radikal berkeliaran gitu. Kenapa kelompok radikal berkeliaran? Ada banyak faktor ya, bukan hanya satu faktor. Karena kebodohan. Orang radikal itu kan mereka itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Mereka tidak pernah melihat sudut pandang yang lain. Di mata mereka orang-orang Kristen itu jahat. Ya, bunuhlah, perangilah, persempitlah gitu. Itu tuh doktrin mereka ya. Ya, sebenarnya kan agama itu kan nggak bisa hanya melihat dari satu ayat doang, tapi harus semuanya kan. Ya kan? Karena orang-orang Kristen itu juga bisa dikatakan ahli kitab ya. Orang Kristen itu ahli kitab, kemudian orang-orang Yahudi juga ahli kitab. Ya, kalau sama-sama ahli kitab, ya boleh dong ya masuk surga. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti nanti banyak yang mengatakan, oh itu kan pada saat zaman Nabi. Jadi dibolak-balik gitu ya. Orang beragama itu sekarang otaknya jadi keblinger guys ya. Jadi goblok permanen gitu ya. Nggak semua yang tapi di ya. Orang-orang beragama sekarang nggak semua yang tapi ya. Banyak yang goblok juga gitu ya. Dulu saya berpikir orang yang beragama itu cerdas-cerdas, tapi sekarang kalau saya perhatikan justru orang yang beragama itu banyak yang goblok gitu ya. Sarjana lagi kan. Tidak hanya beragama tapi sarjana. Ya. Dan ini juga pernah disinggung oleh Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan, ya walaupun kita mengatakan orang Kristen itu masuk surga karena mereka ahli kitab gitu ya. Kemudian orang Yahudi juga masuk surga karena mereka ahli kitab gitu. Tapi ya orang-orang akan mengatakan ya, mereka akan terus ya nyari kesalahan. Oh, nggak mungkin. Oh, itu kan zaman Nabi gitu. Kenapa? Karena kebencian gitu ya. Jadi syarat untuk beragama di Konoha itu nggak semua tapi disclaimer-nya. Rata-rata kalau saya perhatikan itu karena ya syaratnya itu kebencian gitu ya. Karena kebodohan gitu. Kita membiarkan kebodohan berkeliaran. Kaum intelektual membiarkan kebodohan berkeliaran sehingga apa? Sehingga negara hancur. Ya kan? Irak hancur kenapa? Karena kaum intelektualnya pada diem. Kaum intelektual itu kabur ke luar negeri gitu. Kenapa mereka kabur? Ya karena ya mungkin di saat itu ada orang yang mengatakan kalau nggak suka dengan Irak, yaudah lu kabur aja ya. Kabur aja gitu. Kabur ke Yaman kayak kemana gitu ya. Ya kan? Jadi warga Konoha kan
sering ngata-ngatain ya, udah kabur aja gitu. Kabur kemana kayak kabur ke nyaman kemana gitu ya. Luar biasa memang ya warga Konoha. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Sebenarnya kalau boleh jujur, permasalahan yang ada di Irak ini kan gak sesimpel yang kita bayangkan ya. Ada yang mengatakan bahwa karena faktor daripada Amerika, faktor daripada minyak, faktor daripada geopolitik, karena Saddam Hussein dan lain sebagainya. Tapi ada satu semacam ini ya, pucuknya gitu ya. Ya, semacam benang merahnya gitu ya. Irak itu hancur karena ya mereka bodoh aja gitu, goblok aja gitu. Kalau mereka nggak goblok ya nggak bakal hancur ya. Karena mereka dipenuhi oleh orang-orang yang radikal aja gitu ya. Orang radikal itu kan goblok ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka memahami kitab suci itu tekstual gitu ya, bukan konteks ya. Kitab suci itu kan bisa diibaratkan sebagai perumpamaan aja kan, metafora ya, bukan makna secara langsung gitu ya. Kitab suci itu semacam metafora aja gitu ya. Itu tuh bukan untuk diseriusin sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya. Karena kita tidak bisa mempraktekkan seperti yang di kitab suci gitu. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena berbeda zaman. Dulu waktu saya SMP, saya punya teman tuh ya, teman saya ngomong seperti ini. Lu kalau menerapkan kitab suci itu, lu bisa gila, katanya gitu. Dulu gue nggak percaya gitu. Setelah saya dewasa, setelah saya remaja, saya berpikir, oh iya juga ya, ada benarnya juga ya. Yang lu bisa gila karena konteks zamannya beda, ya kan? Konteks zamannya beda. Karena gini, misalnya nih, ya ada ayat yang mengatakan perangnya lah, ya, orang-orang yang tidak beriman misalnya. Itu kan konteksnya zaman dulu kan, zaman perang gitu ya. Bukan zaman sekarang lagi. Harusnya perang zaman dulu itu tidak boleh dituliskan dalam kitab suci. Kenapa? Apa alasannya? Karena kita akan mewariskan kebencian. Perang itu kan pasti ada bias kebencian kan. Itu menurut keyakinan saya. Ngapain kita menulis ayat-ayat perang gitu? Kalau kita perang dengan Timur Leste misalnya, ya kenapa kita menulis kisah perang gitu? Karena kisah itu kan nggak bisa lihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Ya kan? Apalagi kitab suci. Ya kalau kita mengatakan bahwa Israel itu jahat, orang-orang Kristen itu jahat, ya akan seperti terus ya. Akan diajarkan terus, diulang-ulang terus, diulang oleh pemuka agama, diulang oleh umatnya. Ya, setiap ketemu orang Kristen selalu berpikir negatif gitu ya. Orang Kristen ini orang-orang jahat. Ya, orang-orang Yahudi orang jahat, orang-orang kafir. Kacau pokoknya. Rusak negara. Nggak bisa jadi negara maju kalau kayak gitu. Ada pikiran-pikiran negatif gitu. Justru menurut saya pribadi lebih waras orang yang tidak beragama daripada orang yang beragama sekarang ini. Orang yang beragama sekarang ini susah ya. Banyak yang goblok gitu ya. Gak semuanya tapi di sekelumit ya. Kebencian gitu ya. Benci ini, benci itu, perangilah, bunuhlah, apa-apaan ngaco. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kita akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam nasional.